Selanjutnya kita ingin mengungkapkan firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat kedua. Dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan, ya Allah lah yang menjadikan mati dan hidup. Ya khalaqal mauta wal hayata, menjadikan mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya dia menguji kamu, menguji kita, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah dari surat Al-Mulk ayat kedua ini, jadi ada kalimat ahsanu amala. Apa itu ahsanu amala? Apa itu ahsanu amala? Yaitu kita dituntun untuk melakukan amal-amal soleh yang lebih baik. Jadi amal-amal soleh yang lebih baik. Ahsanu amala. Jadi dalam pengertian tersebut, ya, maka kita dituntun untuk melakukan ibadah yang lebih baik. Tidak berarti harus lebih banyak. Aksaru amala. Jadi kadang-kadang kita suka banyak-banyakan ibadah. Ya, satu contoh misalnya kalau ibu-ibu yang sudah pernah umroh atau haji ya, seringkali kita sampai di sana ditanya itu oleh jemaah, sesama jemaah, Bapak sudah berapa kali umroh? Nah, jadi sudah berapa kali umroh selama di Mekah? Nah ternyata dalam kajian pemahaman Muhammadiyah itu bukan memperbanyak umroh yang diperintahkan. Nah, jadi umroh cukup satu kali. Jadi kalau ibu pergi ke Mekah misalnya nanti mau menunaikan umroh, satu kali saja umrohnya. Lalu yang diperbanyak apa? Nah ternyata yang diperbanyak adalah tawafnya. Nah kita disuruh memperbanyak tawaf saja. Jadi ini sebentar pergi ke tempat Jamarat, bukan tempat apa itu? Kita mengambil ihram, lalu niat lagi untuk memakai ihram, lalu umroh lagi, balik lagi, umroh lagi. Kadang-kadang orang mengatakan, Pak, alhamdulillah saya selama di Mekah ini sudah 17 kali umroh. Banyak-banyakan, itu namanya memperbanyak ibadah. Pada perintahnya bukan memperbanyak ibadah. Ahsanu amala. Bagaimana kita beribadah yang lebih baik. Maka ibadah yang harus kita lakukan harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita harus ingat sabda Rasulullah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa melakukan amal soleh, tapi tidak ada perintahnya, tidak ada petunjuknya dari aku, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka amal soleh itu kita ditolak. Jadi ini perlu dipahami oleh kita. Nah, oleh karena itu apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Nah, saya contohkan di sini dalam ibadah sholat misalnya, di samping sudah tertib dalam menunaikan sholat fardu, kita sholat fardunya ada tertib. Sholat subuhnya, sholat zuhur, asar, maghrib, dan sholat isya itu tidak lagi bolong-bolong ya. Tidak ada lagi yang tertinggal, tertib. Maka kita dianggap sudah jadi ahsan bila kita kerjakan sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang mengiringi sholat 5 waktu. Misalnya subuh 2 rakaat sebelum subuh. Nah 2 rakaat sebelum subuh itu sholat sunat fajr, kata Rasulullah itu khairum minat dunia wa ma fihinna, bahwa sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah jangan kita lalaikan itu, jangan kita. Kalau kita lakukan itu kita disebut ahsan. Sebelum sholat subuh, sholat sunat dulu. Kan ada juga orang yang malas, ya. Yang penting Pak sholat subuhnya, sholat sunatnya kan kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Nah itu pemahaman ini juga harus dihilangkan. Kemudian sholat tahajud. Nah, bagaimana di bulan Rajab ini kita menunaikan sholat
tahajud. Sholat tahajud itu maksimal 11 rakaat, ya, maksimal. Artinya apa? Pak, saya sholat tahajud boleh enggak 3 rakaat saja? Karena agak terlambat bangun, sudah mendekati subuh, saya langsung 3 rakaat, boleh. Bahkan kalau sangat kepepet banget, 1 rakaat. Jadi witir langsung 1 rakaat. Yang penting ada tahajudnya melakukan 1 rakaat. Nah, apalagi sholat apa? Sholat duha. Nah, setiap hari ibu-ibu kalau di rumah ya lakukanlah sholat duha itu. Dalam kesibukan kita mengurus rumah, sempatkan sholat duha. Nah, 3 sholat ini, sholat rawatib, sholat tahajud, dan sholat duha, itu bisa kita lakukan di bulan Rajab ini. Nah, lalu kalau untuk ibadah saum Ramadan, untuk ibadah saum, kita menunaikan ibadah saum Ramadan, itu yang wajibnya. Lalu kita juga mengerjakannya ibadah saum Senin Kemis, ibadah saum Yaumul Bid, dan saum Daud. Nah, ibu-ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kita kembali, kalau ibu-ibu melakukan memilih saum sunnah, ini pilihan ya. Tidak berarti ibu melakukan Senin Kemis ya, saum Yaumul Bid ya, saum Daud ya. Tapi yang benar lah, pilih. Ibu melakukan Senin Kemis saja, atau melakukan saum Yaumul Bid saja, atau melakukan saum Daud saja. Jadi ada pengalaman dari salah seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr itu dia sanggup saum setiap hari. Ya. Sepanjang hidupnya dia sanggup. Menurut dia, saya sanggup kok. Maka dia melakukan saum setiap hari. Lalu malam harinya dia bangun terus untuk tahajud tiap malam. Nah, oleh Rasulullah kemudian sahabat Abdullah bin Amr itu dipanggil lah, ya, ditanya, ya, saya juga saum kata Rasulullah, tapi saya juga berbuka. Saya juga sholat malam, tapi saya juga tidur. Jadi enggak harus kalau kita melakukan saum itu setiap hari. Maka Abdullah bin Amr kemudian disuruh untuk melakukan saum Yaumul Bid. Ya, soalnya kamu 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan itu sudah sama dengan saum sepanjang tahun. Saum dahar. Kenapa sama dengan saum setahun? Karena kalau 3 hari itu kita saum, 1 kali saum 1 hari itu dihitung nilainya 10. Berarti kalau 3 hari kita saum berarti 3 kali 10. Berarti 30 hari dalam sebulan sudah dianggap saum kita. Nah, kali 12 bulan, 30 kali 12 itu 360. Maka orang yang sudah saum Yaumul Bid, dia sudah disamakan oleh Rasulullah nilainya dengan saum sepanjang tahun. Ternyata Abdullah bin Amr enggak puas, ya Rasulullah saya ini sanggup. Udah biasalah saum 3 hari dalam sebulan ya. Maka dia minta lagi, apalagi saum yang saya bisa lakukan. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk saum yauman waftira yaumaini. Saum kamu 1 hari dan berbuka 2 hari. Jadi saum sehari dan berbuka 2 hari. Artinya apa? Saumnya 10 hari dalam sebulan. Ternyata setelah dilakukan Abdullah bin Amr juga enggak puas, maka dia minta lagi, ya Rasulullah, ada enggak saum yang lebih bagus lagi? Nah kalau gitu kau melakukan saum yauman waftiru yauman, saum 1 hari, berbuka 1 hari. Balik lagi, ternyata Abdullah bin Amr ini benar-benar dia ingin, tapi apa jawab Rasulullah? Saum yauman waftiru yauman itulah zalika saum Daud. Ya, afdalus saum. Tidak ada la afdalu illa saum Daud. Tidak ada yang lebih baik lagi kecuali saumnya Daud itu. Artinya apa? Saum yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini kalau ingin banyak jumlahnya ya saum Daud. Yaitu sehari saum, sehari berbuka. Ya. Sekali lagi saya ingatkan jangan kemudian ibu-ibu melakukannya Senin Kemis ya,
saum yaumul bid ya, saum Daud ya. Itu nanti memberatkan ya. Padahal ini ibadah tidak banyak-banyakan. Bagaimana kita melakukan aksan. Jadi ibu-ibu semua untuk tidak terpengaruh, kadang-kadang orang juga gitu, Pak ini kan sekarang yaumul bid, saya saum yaumul bid. Nah, lalu saya tanya, Anda saum Senin Kamis enggak? Iya. Kalau sudah Senin Kamis saja, yaumul bidnya enggak usah. Ya, Senin Kamis saja. Yaumul bid ya lewat aja. Artinya kalau pas hari Senin itu hari tanggal 13 kebetulan kita tidak saum yaumul bid, tapi saumnya hari Kamis. Kalau yang membiasakan Senin Kamis. Tapi kalau ibu maunya 3 hari dalam sebulan, maka cukup saum yaumul bid tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah. Itu yang ahsanu amala.